Sekarang tipsnya, biar bisa punya anak seperti Habib Novel. Nah, caranya gimana? Bukan saya menyombongkan diri saya, bukan. Tapi dalam rangka tahadutsan bini'mah. Ayah saya bangga punya anak saya. Ya, senang punya anak saya. Nah, gimana caranya jadi orang tua yang bisa bangga punya anak gitu. Tapi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gimana caranya kita jadi anak yang dibanggakan sama orang tua. Itu insya Allah kajian kita di malam hari ini. Yang pertama pengen saya sampaikan pada semuanya dan saya mau nanya pada semuanya dulu. Ya, pertanyaan sederhana. Kira-kira pengen enggak jadi anak yang soleh? Nah, ibu-ibu jangan jawab ini soleh. Ya, kalau ibu-ibu anak yang solihah, betul ya? Pengen enggak jadi putri yang solihah? Alhamdulillah. Pengen enggak punya anak keturunan yang soleh dan solihah? Pengen ya? Udah ini mejanya ganggu, singkirkan saja kalau ganggu. Nah sudah, enggak jadi ganggu. Alhamdulillah, enggak mau disingkirkan. Jadi pertanyaan berikutnya tadi, pengen enggak punya anak keturunan yang soleh dan solihah? Pengen, betul ya? Menurut sabda Nabi Muhammad SAW ketika ada ulama ditanya oleh seseorang, guru saya ini termasuk anak yang soleh atau tidak? Maka gurunya menjawab, kamu suka mendoakan orang tuamu atau tidak? Muridnya menjawab, gak pernah saya tinggalkan. Habis sholat saya selalu doakan orang tua saya. Maka gurunya menjawab, ya sudah kamu anak soleh. Ya sudah kamu anak soleh. Muridnya sedikit tanda tanya, kok mudah betul ya jadi anak soleh? Nanya, kok bisa? Saya butuh dalil, nih orang zaman sekarang kan gitu ya. Terus DKI tinggal sami'na wa ata'na selesai kan ya. Tinggal nurut selesai, dikit-dikit minta dalil. Tapi yang namanya ustadznya sabar kalau saya kan kurang sabaran. Ini ustadznya sabar, maka dijawab. Kalau kita mungkin ditanya, percaya ya entuk, gak percaya ya sekarapmu gitu kan ya, selesai. Tapi ini karena ustadznya sabar, maka dijawab. Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam, kalau anak cucu Adam meninggal dunia, in qata amaluh, amalnya terputus. Amalnya terputus artinya orang kalau udah mati, meninggal, tidak bisa amal lagi. Bukan tidak bisa dapat pahala ya. Kalau dia amalnya itu enggak mendatangkan pahala. Contoh, jenengan sudah meninggal, insya Allah nanti, jangan sekarang. Pindah ke alam barzah, di alam barzah sholat, di alam barzah sholat. Bisa enggak? Bisa. Tapi enggak dapat pahala. Karena ketika Nabi Mi'raj, Isra dan Mi'raj, Nabi SAW melihat Nabi Musa sholat di makamnya. Nabi Musa sholat di makamnya. Jangan kamu bayangkan dengan bayanganmu ono kuburan kota ono wong sholat. Ojo ngono ya. Pokoknya melihat seperti yang dilihat Nabi, bentuknya seperti apa yang tahu hanya Nabi. Tapi namanya Nabi Musa sholat fi qabri, sholat di makamnya. Artinya setelah meninggal dunia orang bisa sholat, orang bisa baca Al-Quran di alamnya sana. Tapi enggak dapat pahala. Karena pahala itu prosesnya di alam dunia, amalnya di alam dunia. Kegiatan yang menyebabkan yang sudah meninggal dunia, walaupun sudah meninggal dunia masih bisa mendapatkan tambahan pahala. Yang pertama adalah waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Maka guru tadi menjawab, kamu doakan orang tuamu tidak? Doakan, ya sudah, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Coba diulangi, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Berarti kalau dibalik dari belakang, orang yang senantiasa mendoakan orang tuanya adalah anak soleh. Anak soleh adalah dia yang senantiasa mendoakan orang. Jadi kalau anak selalu mendoakan orang tuanya berarti anak. Nah kalau kamu nggak pernah doakan orang tuamu berarti kamu anak salah. Lawannya soleh berarti salah. Makanya kalau kita udah doakan orang tua kita, insya Allah kita termasuk anak yang
soleh. Jadi anak soleh adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Simple loh. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pertama kita minta ampun dulu sama Allah Ta'ala. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Kenapa kita minta ampun dulu, enggak minta ampun sama orang tua? Rahasianya di situ. Karena kalau yang berdoa itu masih banyak dosa ya, doanya susah kabul. Ya, doanya susah kabul. Karena itu kita kalau mau doakan disuruh bismillah, alhamdulillah, sholawat, istighfar. Itu penghantar dulu, minimal itu bersihkan kotoran kita. Udah bersih, baru pengajuan proposal, kan begitu ya. Nama baik diajukan, dibersihkan dulu, baru minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Rabbighfirli wali walidayya. Dan juga ampunilah kedua orang tuaku. Dan ketika kita bicara wali walidayya, jangan diniatkan ayah ibu, rugi. Wali walidayya niatkan ke atas. Ayahnya ayah, ya, ibunya ayah, ya kan ya. Kemudian kakeknya ayah, neneknya ayah, terus ke atas. Ibu, ayahnya ibu, ya, ibunya ibu, kakeknya ibu, neneknya ibu, terus ke atas. Kemudian mertua. Mertuamu kan